Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai katabolisme asam amino. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia, NIM 06091382126058. Perkenalkan, saya Vika Amalia Hasanah dengan NIM 06091382126069. Nama saya Putri Natasha dengan NIM 06091382126062. Tujuan pembelajaran mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Prosedur kerja 1. Pelajari dan pahami materi mengenai katabolisme asam amino. 2. Buat PPT untuk mendukung video pembelajaran. 3. Lakukan editing video pembelajaran dengan menarik. Teori. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah asam amino. Manusia merupakan makhluk ureotelik, artinya dapat mengubah nitrogen asam amino menjadi urea yang tidak toksik dan mudah larut dalam air. Proses ini dapat ditemukan pada katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Transaminasi, 2. Deaminasi oksidatif, 3. Dalam katabolisme asam amino, gugus amino akan memasuki siklus urea, sedangkan kerangka karbon akan memasuki siklus Krebs. Tubuh manusia hanya dapat mensintesis setengah dari total asam amino. Salah satu cara untuk memperoleh asam amino yang tidak dapat disintesis tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino. Sampel 1. Tahu, 2. Telur, 3. Susu. Salah satu sumber makanan yang mengandung protein adalah tahu. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram tahu mengandung sekitar 10,9% protein. Menurut S. Purwowisastra, dalam tahu mengandung asam amino esensial seperti isoleusin, lisin, fenilalanin, dan valin. Susu sapi. Berdasarkan data Kemenkes RI, dalam 100 gram susu sapi mengandung protein total sebanyak 3,2%. Berdasarkan SNI nomor 314112011, berdasarkan mutu susu sapi minimal mengandung protein sebanyak 2,8%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angelina Ira, dalam tesisnya disebutkan bahwa terdapat 17 macam asam amino yang terkandung dalam susu sapi, yaitu aspartat, serin, glutamat, glisin, alanin, sistein, valin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, lisin, histidin, arginin, dan prolin. Telur ayam. Berdasarkan data Kemenkes RI, dalam 100 gram telur ayam mengandung protein sebanyak 12,4%. Berdasarkan SNI nomor 392620008, persyaratan minimal telur ayam rebus sebanyak 6,26% protein. Berdasarkan penelitian Marta Santi Paulina dalam tesisnya, ayam ras mengandung asam amino sama dengan asam aspartat 0,80%, treonin 0,28%, serin 0,43%, asam glutamat 0,94%, glisin 0,2%. Fungsi protein yaitu sebagai berikut. Yang pertama, protein hormon. Hormon protein bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon adalah sekresi yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh melalui darah.
Setiap hormon mempengaruhi tiap satu sel tertentu untuk mengkoordinasikan proses metabolisme dalam tubuh. Misalnya, organ pankreas yang menghasilkan hormon insulin untuk mengatur kadar gula dalam darah. B. Protein enzim berfungsi sebagai pembentuk enzim, yakni zat yang mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Misalnya, enzim yang dihasilkan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam tubuh yang lebih sederhana agar mudah diserap tubuh. C. Protein struktural. Protein struktural berfungsi untuk mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Misalnya, protein kolagen yang menjadi komponen utama tendon, tulang rawan, dan kulit. Protein keratin berfungsi untuk membentuk struktur kulit, kuku, rambut, dan gigi. D. Protein antibodi disebut juga protein defensif yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan zat asing lainnya. Protein ini bertindak sebagai komponen pembentuk antibodi dalam tubuh, misalnya fibrinogin dan trombokinase, yang merupakan antibodi dan berfungsi membantu proses pembekuan darah, mencegah kehilangan darah setelah terjadinya cedera, serta mempercepat proses penyembuhan luka. E. Protein transport yang berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat gizi dalam tubuh, misalnya hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Contoh lainnya adalah lipoprotein yang membantu transportasi lipid atau lemak dalam tubuh. F. Protein pengikat berfungsi menyimpan asam amino dan ion logam yang dibutuhkan dalam tubuh. Protein ini juga bertindak sebagai cadangan makanan yang memberikan energi jika dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya, protein ferritin yang menyimpan dan mengontrol kadar zat besi dalam tubuh. G. Protein penggerak. Protein yang bertanggung jawab untuk pergerakan otot dalam tubuh, seperti mengatur kekuatan dan kecepatan otot jantung bergerak dan otot saat berkontraksi. Protein yang terlibat dalam transportasi nutrisi dalam sel, menyusun genetik, pembelahan sel, dan koordinasi otot. Misalnya, mitosin dan aktin untuk menghasilkan kontraksi otot dan relaksasi seperti saat menekuk dan meluruskan lutut kaki. Fungsi protein lainnya adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengendalikan pergerakan air dan cairan dalam sel serta melepaskan ion hidrogen untuk mempertahankan tingkat pH tubuh. Protein dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Berbagai sumber protein hewani seperti daging, produk unggas, ikan, dan telur sangat kaya akan protein. Sumber tanaman yang dapat menyediakan protein dalam jumlah besar mencakup produk kedelai, kacang-kacangan, dan beberapa biji-bijian. Tahapan katabolisme asam amino. 1. Transaminasi. Transaminasi ialah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari suatu asam amino kepada asam amino yang lain. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam pirufat, asam ketoglukarat atau oksaloasetat, sehingga senyawa tipe ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang karena gugus amino yang dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. 2. Deaminasi oksidatif. Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Beberapa sel misalnya dalam bakteri asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. 3. Siklus urea. Gugus-gugus amina dilepaskan menjadi ion amonium yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Kesimpulan 1. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino untuk dibuang gugus aminanya dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. 2. Asam amino diperlukan oleh makhluk hidup sebagai penyusun protein atau sebagai kerangka molekul-molekul penting. 3. Tahapan asam amino meliputi tahap transaminasi, deaminasi oksidatif, dan siklus urea.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.